Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para kiai, para alim ulama, para pengasuh pondok pesantren yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Firdaus Syah, Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan MUI Pusat, yang kami hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Kediri, Bapak Kiai Haji Abdullah Kafa Bihi Mahrus, yang kami hormati Wali Kota Kediri Bapak Haji Abdullah Abu Bakar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kabag Kesra Bapak Dr. Andes Ardi Handoko, Bapak dan Ibu Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Kediri, tamu undangan yang berbahagia. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Dzulqa'dah 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 12 Juni 2021 Masehi, kita laksanakan halal bihalal Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Kediri dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sekalian, perlindungan dari COVID-19, dan acara halal bihalal pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, manfaat, maslahah, dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita buka acara halal bihalal Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Kediri pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Basyaruddin. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Basyaruddin telah membacakan surat Ali Imran ayat 103 yang mengingatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa bersatu padu dan tidak bercerai-berai. Semoga barokah Al-Quran senantiasa Allah curahkan untuk kita semuanya dan bangsa Indonesia. Amin ya Rabbal. Bapak dan Ibu hadirin hadirat sekalian, marilah kita ikuti dan kita dengarkan bersama informasi kegiatan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Kediri yang akan disampaikan oleh Sekretaris Umum MUI Kota Kediri, Bapak Profesor Dr. Haji Nur Akhid, Magister Agama. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua Umum MUI Kota Kediri Bapak Kiai Haji Abdullah Kafa Bihi Mahrus yang saya hormati, perwakilan dari pemerintah Kota Kediri, karena Bapak Wali Kota ada acara hari ini, diwakili oleh beliau Bapak Ardi Handoko MSI yang saya hormati. Beliau ini merangkap Kabar Kesra. Yang terhormat pengurus MUI Pusat, yang pertama adalah Bapak Profesor Haji Firdaus Sam PSG. Beliau adalah Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan MUI Pusat, yang juga didampingi oleh sekretarisnya Bapak Dr. Haji Ali M. Abdillah MA, Sekretaris Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan MUI Pusat. Dua beliau mulai kemarin, hari ini masih ada di sekitar kita atau menghadiri di acara kita, dan kami ucapkan selamat datang di MUI Kota Kediri. Kedua beliau ini adalah bagian penelitian MUI Pusat yang sedang mengemban tugas dari MUI Pusat untuk hadir di tengah-tengah kita. Kemudian Wakil Ketua Umum Bapak Kiai Haji Abdullah Abdul Hamid Abdul Qadir adalah Wakil Ketua Umum MUI Kota Kediri. Para penasehat, para alim ulama, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak kami sebutkan satu persatu, dan juga seluruh pengurus pimpinan MUI, Dewan MUI Kota Kediri, juga undangan dari masing-masing MUI kecamatan.
semua yang saya hormati. Alhamdulillah kita sudah lama, sejak tahun 2021 baru yang pertama kali kita pertemuan langsung offline atau luring, dan itu pun juga terbatas, tidak mengundang banyak tamu baik dari kepolisian, dari tentara maupun dari yang lain karena kondisi masih belum normal. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan MUI untuk tahun 2021 baik yang MUI kota maupun tingkat kecamatan, dana yang diberikan oleh pemerintah Kota Kediri sudah turun. Ada 9 kegiatan, yang 6 kegiatan adalah untuk MUI kota, dan yang 3 kegiatan adalah untuk MUI masing-masing kecamatan. Jadi untuk masing-masing kecamatan nanti ada 1 kegiatan, sedangkan untuk MUI kota ada 6 kegiatan. Sesungguhnya kami mengajukan dana yang lebih dari itu. Jadi tahun ini dapat 150 juta dan kami mengajukan 430 juta. Tapi karena situasi pandemi seperti ini sehingga kemampuan pemerintah daerah belum bisa memenuhi apa yang kita harapkan. Oleh karenanya ini Pak Ardi yang bagian ngatur anggaran pemerintah daerah khususnya MUI, ini Pak Ardi, beliau hadir. Kami harapkan tahun depan permohonan kami nanti bisa dikabulkan. Karena apa? Kami sedang mengajukan alat mobil portable food contamination check kit. Itu alat untuk mendeteksi sebuah makanan. Jadi MUI selalu menjadi totokan itu apa bahasa Indonesia. Jadi banyak pertanyaan dari masyarakat industri terutama UMKM. Mereka kepingin memasarkan produk yang mereka hasilkan khususnya masalah makanan, tapi terkendala untuk mendapatkan label MUI. Ini mohon maaf perlu saya sampaikan juga, mumpung ada MUI dari pusat, maunya kita ingin membantu masyarakat kecil yang sedang membuat makanan-makanan itu. Kadang-kadang itu ada pertanyaan apakah ini halal atau tidak, terutama yang dikirim ke luar daerah atau yang dikemas dengan kemasan itu. Kalau belum ada labelnya itu kadang masyarakat masih bertanya-tanya, terutama kayak roti, terutama ini roti. Nah, kalau sudah ada label MUI-nya itu sudah mantap mau makan. Saya sendiri kalau roti tidak ada label makannya, apalagi kalau yang memproduksi ini non-muslim, makan itu ragu-ragu. Akan tetapi ketika mereka mengusulkan terutama UMKM, itu sedikit ada hambatan waktu. Kadang sampai 2 tahun, 3 tahun ini belum dapat izin, label halal itu. Karenanya kami mengusulkan alat ini ketika pas ngisi acara dengan kerjasama dengan BI, kemudian Kamar Dagang Indonesia Kota Kediri, itu ternyata itu mendesak. Sebab kalau sudah punya alat itu nanti tinggal kita mencarikan izin SK-nya ke pusat atau ke Jawa Timur. Dan alat itu ternyata harganya mahal, 135 juta. Itu untuk mendeteksi bisa sampai 17 varian. Jadi kalau roti dikemas, lalu dikasih air, dimasukkan alat itu, muncul angka-angka mengandung gelatin, mengandung misalnya karbohidrat, mengandung misalnya zat apa itu sampai 17 varian, langsung muncul semuanya. Karenanya alat itu harganya mahal. Oleh karenanya kami mohon kepada pemerintah daerah juga demi membantu usaha masyarakat kecil itu, bagaimana mereka juga bisa berjalan apa yang mereka harapkan itu. Jadi semata-mata kita adalah membantu usaha kecil di dalam bidang ekonomi. Ini pun juga program pemerintah Kota Kediri. Oleh karenanya
kami mohon kepada Pak Isra sebagai perwakilan dari Bapak Pemerintah Kota Kediri dengan harapan nanti apa yang kita usulkan untuk pembelian alat itu tahun 2022 bisa dikabulkan. Dan juga atas nama pengurus MUI selama ini mendapat bantuan dari pemerintah dan dukungan juga pemerintah Kota Kediri, mohon mengucapkan dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Nur Akhid, Sekretaris Umum MUI Kota Kediri. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan Ketua Umum MUI Kota Kediri kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdullah Kafa Bihi Mahruz, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati dan kemuliakan Profesor Dr. Firdausan, Ketua Komisi Pengkajian dan Penelitian serta Pengembangan Ilmu Pusat, Dr. Bapak Ali Abdullah, yang hormati Wali Kota yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Hadas Al-Jihad Abdullah, dan rekan-rekan tertuju Haji Abdul Hamid, Pak Muftisi Profesor Dr. Nur Akhid, dan lain-lain yang kemuliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia dalam amin ya rabbal alamin. Pertama kami menyampaikan Allahumma ja'alna minal akhidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan maghfirah dari Allah, rahmat Allah, dan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ya khudur rahmatullah, pentingnya orang saling memaafkan. Bila mana memaafkan itu terjalin, ditempuh, maka akan mudah sekali akan membentuk toleransi atau tolong-menolong, maka akan terbentuk sebagai persatuan. Maka yang demikian memang sulit. Allah Ta'ala wa'tasifu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, supaya kalian berpegang teguh, bersatu dengan pedoman agama Allah. Alhamdulillah, dinullah. Bersatu merupakan ibadah. Maka orang ibadah itu akan sulit melakukan, orang akan sulit melakukan ibadah kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersatu merupakan rahmat, dan dengan bersatu maka akan kuat, akan meraih kemenangan. Namun ini yang problem bagi kita semuanya adalah membina persatuan. Sebab ini perintah Allah Al-Ma'mur bih. Sebab orang ibadah itu kan tidak mudah.
Misalkan saja banyak sekali orang muslim namun wala yusalli wala yasumu, tetap tidak dapat taufik dari Allah. Begitupun orang bersatu akan bisa bersatu bila mana dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersatu maka orang akan dirahmat oleh Allah. Seperti saja misalkan Ar-Rahman wal Barakah fil Jamaah. Kalau kita mengharap rahmat Allah dan kita mengharapkan barokah dari Allah, maka kita harus bersatu, kita harus jamaah. Namun inilah yang sulit, wala tafarraqu. Kalau Allah itu perintah bersatu, maka setan akan menyuruh orang supaya berkonflik, bercerai-berai. Sehingga Allah perintahnya lagi wala tafarraqu, dan jangan sampai kamu bercerai-berai. Inilah merupakan problem umat Islam. Di dalam kitab Muslim diterangkan bahwasanya iblis beserta anak buahnya setan-setan ini putus asa untuk memurtadkan orang Arab. Jadi orang Arab murtad ini sulit. Kalau Khalil Al-Anjam sedikit tidak dibilang-bilang, ini akan sulit. Dan Islam itu pusatnya, sentralnya itu di negara Arab, simbolnya di negara Arab. Dan Arab itu sebagai ukuran, apalagi Makkah dan Madinah. Bila mana Makkah dan Madinah itu aman, maka yang lain akan aman. Ukurannya dunia itu adalah Makkah dan Madinah. Mahala bil haram halabikum. Bila mana yang terjadi di tengah haram itu ada kejadian, maka kejadian akan melanda kemana-mana. Jadi ukurannya keamanan dunia, stabilitas dunia ini adalah Makkah dan Madinah. Dan setan ini tidak mampu memurtadkan orang Arab, namun setan dan iblis beserta anak buahnya ini tidak putus asa mengadu domba sesama orang Arab. Jadi artinya negara Arab itu disatukan sangat sulit sekali. Nanti antara kabilah dan kabilah, apalagi negara antar negara, ini akan sulit. Dan juga umat Islam itu tidak mungkin akan terkalahkan. Walaupun konflik saja tidak akan terkalahkan, apalagi bersatu, maka akan menang. Dan juga orang Yahudi itu di dunia sekitar 15 juta, namun menguasai di sektor manapun, teknologi, ekonomi dan lain-lain, sehingga miliaran, sekitar 7 miliar lebih orang itu merupakan dikuasai oleh orang Yahudi. Allah menghendaki demikian. Allah itu menghendaki kemajuan dunia, teknologi dan lain-lain itu lewat orang Yahudi. Itu juga lewat negara Cina, utlubul ilma walau bisin, sehingga negara Cina itu maju. Dan umat Islam nanti akan bersatu bila mana turunnya Imam Mahdi. Dan Yahudi nanti akan terkalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi Isa itu turun membawa ajaran-ajaran Rasulullah SAW, sehingga orang-orang Nasrani itu akan memeluk agama Islam. Di dalam kitab itu nanti akhir zaman itu kelompok yang kuat, yang besar yaitu Yahudi di bawah pemimpinan Dajjal, dan Islam di bawah kepemimpinan Nabi Isa. Dan yang bisa mengalahkan Yahudi, bisa membunuh Dajjal, ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi artinya orang Yahudi pernah dibasmi oleh Hitler, ini kan tidak kalah, tidak habis. Maka bila mana Yahudi itu kalah, berarti menunjukkan hari kiamat itu sudah dekat.
Dan juga kita dikelompokkan dalam internal kita. Ada kelompok yang takfiri bertabbi, orang muslim dikafir-kafirkan, orang muslim dibid'ah-bid'ahkan. Kata-kata ya kafir itu biasanya diucapkan muslim sesama muslim. Tidak mungkin sesama kafir saling mengafirkan, tidak mungkin. Sebab sudah menyadari ngomong kafir itu biasa diucapkan oleh muslim sesama muslim. Kita tidak ada orang kafir asli saja, tidak mungkin kita mengucapkan kamu kafir, tidak demikian. Namun justru kalian ya kafir itu diucapkan sesama muslim terhadap muslim lain. Bila mana kata-kata ya kafir ini diucapkan, ini akan melanda ke salah satunya. Baik itu yang diucapkan memang dia kafir, kalau diucapkan yang dianggap tidak kafir, yang mengucapkan akan kafir sendiri. Makanya kita itu dihadapkan kelompok takfiri yang batabdiyah yang membuat dunia gaduh di Syria, di Libya, dan lain-lain. Ini kelompok yang sangat bahaya. Mereka menghalalkan darahnya orang muslim lain. Hanya ada guyonan. Kalau dulu ada Namrud ngaku sebagai pangeran, Fir'aun ngaku pangeran, sekarang ada kelompok yang mengafir-ngafirkan orang, mengeluarkan orang muslim, memvonis orang muslim sebagai kafir. Jadi seperti pangeran saja, seperti pangeran. Orang kafir dikatakan muslim. Padahal selama orang itu, selagi orang itu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah dihukumi muslim. Mengapa mereka orang yang membaca demikian, membaca la ilaha illallah dihukumi kafir? Wa fil hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ahlul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah sampai akhir hayatnya, maka orang tersebut akan masuk surga. Jadi mereka bertindak melebihi apa yang dilakukan oleh pangeran. Allah itu Ar-Rahim, Ar-Rahman. Mereka ganas. Mereka mengafir-ngafirkan orang lain. Minimal orang menuduh orang muslim lain, orang menuduh orang lain berbuat bid'ah, minimal ini tidak menyakiti orang muslim. Minimal menyakiti orang muslim. Wa bil hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adza musliman faqad adzan. Wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang menyakiti orang muslim, ini kata Rasulullah, berarti menyakiti Rasulullah. Dan barang siapa yang menyakiti Rasulullah berarti menyakiti kepada Allah Subhanahu wa taala. Natijahnya man adza musliman faqad adzallah. Barang siapa yang menyakiti orang muslim berarti orang tersebut menyakiti kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang merangi kekasih Allah, maka orang akan hancur, orang akan kualat. Kita dihadapkan kelompok yang demikian. Akan usulkan kepada MUI pusat ini supaya kelompok yang demikian diberantas. Ini kelompok yang sangat bahaya. Ya khudur rahimakumullah. Jadi artinya kekuatan MUI itu didukung oleh beberapa kelompok, yang mana kelompok satu dan yang lain ini mau tidak mau harus bersatu. Kita diikat dengan ucapan la ilaha illallah. Adapun tentang perbedaan itu pasti, namun masa perbedaan itu merupakan furu'iyah tersamping-samping, bukan masalah pokok. Misalkan saja kalau sholat kita tetap wajib, puasa wajib, Nabi Muhammad Abdullah wa Rasulullah bukan pangeran dan lain-lain. Ini masalah furu'iyah yang tidak mungkin disatukan.
tidak mungkin disamakan. Namun kita kembali merujuk dengan hadis qala Rasulullah SAW, ikhtilafu a'immah rahmatun. Perbedaan umat itu merupakan rahmat. Coba bila mana tidak ada perbedaan, kita akan sempit. Seperti saja mazhab Syafi'i berserta laki-laki perempuan bata, namun ketika di Mekah kita akan repot memakai kaul yang membatalkan sentuhan laki-laki dan perempuan. Jadi supaya perbedaan-perbedaan ini dikembalikan ke dua martabat, aqwalul ulama turja'u ilal martabatain. Pendapat ulama itu dikembalikan ke dua derajat. Ulama berpendapat masing-masing, sebab ini masalah ijtihad. Yang benar diberi pahala dua, yang salah diberi pahala satu. Dan pendapat-pendapat misalkan fi aqwalun, suatu perkara itu kaulnya macam-macam. Misalkan saja ma ya'isu fil bahri wal basri fahuwa haramun. Hayawan yang hidup di dua alam, seperti dulu ini untuk mazhab Syafi'i ini kan haram. Hidup di alam itu misalkan di darat dia bisa mengembangkan biak, dia bisa makan dan lain-lain. Namun nanti ada kaul yang lain di Maliki, ma ya'isu bil bahri wal fil bahri wal basri fahuwa halal. Hewan yang hidup di dua alam ini halal. Ini kan ikhtilaf a'immah rahmatun. Perbedaan ulama itu adalah rahmat. Dan juga perbedaan ulama itu dikembalikan ke dua martabat, yaitu tasdid wa takfif. Misalkan saja ada qaul yang mengatakan, di qaul yang pertama, auratul rajul ma baina rubbah was surah. Auratnya rajul itu antara budel dan dengkul. Nanti ada lagi wakilah auratul rajul sawatani. Auratnya rajul itu kubul dan dubur. Nah, kalau auratnya rajul antara ma baina surah wa rubbah itu diperuntukkan bagi orang yang imannya kuat, misalkan Gus Atok itu harus pakai kaul yang ini. Auratnya antara budel dan dengkul, tidak boleh Gus Atok nanti pakai apa? Kata bokek nggak boleh. Nanti kalau yang takhfif yang ringan itu diperuntukkan bagi orang yang awam, yang lemah imannya. Misalkan penambang pasir, nggak apa-apa, pakai Batmanan saja. Itulah ikhtilaf rahmatun. Wa fi riwayat ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umat Rasulullah ini rahmat. Seperti halnya umat Rasulullah ada yang ahli demikian, kedokteran, pertanian, ada yang kaya dan miskin, ini untuk kestabilan. Kalau misalkan saja orang itu pandai semuanya, siapa yang belajar? Orang kaya semuanya, siapa yang mau jadi pekerja kasar? Itulah jadi artinya, yaitu segala perbedaan ini supaya kita sikapi dengan rahmat kasih sayang. Seperti halnya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau ketika datang di Baghdad, di masjidnya Imam Abu Hanifah, ketepatan beliau itu menjadi imam salat subuh. Yang mana Imam Syafi'i itu ketika salat subuh tidak pakai doa kunut, sebab takziman li ra'i Imam Abu Hanifah, untuk mengagungkan, menghargai pendapatnya Imam Abu Hanifah. Sebab Imam Abu Hanifah salah satu imam yang tidak mensunahkan doa kunut. Artinya perbedaan pendapat kita harus takdim, menghargai pendapat orang lain. Kita harus menghormati orang lain, menghargai orang yang lain. Yang mana innamal mu'minuna ikhwah, antara orang mukmin sesama orang mukmin adalah saudara. Ya khudhu rahmatullah. Jadi itulah yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang hormat Bapak Kiai Haji Abdullah Kafa Bihi Mahrus, dihaturkan banyak terima kasih. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan Wali Kota Kediri yang dalam hal ini akan diwakili oleh Kabak Kesra Bapak Dr. Andes Ardi Handoko. Kepada beliau disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami sampaikan sambutan dari Bapak Wali Kota, izinkan kami bertukar permohonan maaf dari Bapak Wali Kota karena ada tugas di luar daerah, maka kegiatan MUI pagi hari ini dibantukan kepada kami satu kabar cerah. Berikut kami sampaikan sambutan dari Bapak Wali Kota ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan Pimpinan MUI Kota Kediri, yang terhormat perwakilan dari MUI Pusat, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah atas inayah Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberi kesempatan bersilaturahmi dalam kegiatan halal bihalal Dewan Pimpinan MUI tahun 1442 Hijriah di kampus Institut Agama Islam Trisakti Kota Kediri. Selawat salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas nama pribadi dan pemerintah Kota Kediri, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan momentum halal bihalal ini dapat mempererat silaturahmi dan meningkatkan hablum minannas, khususnya keluarga besar Dewan Pimpinan MUI Kota Kediri dengan pemerintah Kota Kediri. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah banyak hal yang telah berhasil dicapai oleh Kota Kediri. Tentu ini berkat dukungan semua pihak, termasuk MUI Kota Kediri. Melalui sinergi yang baik di masa pandemi tahun kedua Ramadan dan Idul Fitri ini, kita juga dapat meminimalisir lonjakan penyebaran COVID-19. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas upaya MUI Kota Kediri yang terus mengingatkan umat dalam mematuhi protokol kesehatan. Saya juga memohon doanya agar pandemi ini segera berlalu sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas secara normal dan terus berkarya mewujudkan Kota Kediri yang unggul, makmur, dalam harmoni. Hadirin yang berbahagia, saat ini Pemkot Kediri sedang menyiapkan rencana untuk 5 tahun ke depan. Salah satunya antisipasi kemacetan dengan membuat retro. Kami juga minta dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Kabupaten Kediri, sehingga ada sinergitas antara pusat, provinsi maupun daerah, agar rencana strategis ini bisa segera terrealisasi. Karena saya melihat keberadaan bandara di Kota Kediri nantinya akan membawa perubahan bagi wilayah sekitar termasuk Kota Kediri, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan bidang-bidang yang lainnya. Meskipun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat nantinya meningkat, saya harapkan MUI dapat terus menjadi mata, telinga, dan mulut pemerintah dalam menjaga budaya dan tradisi kita. Kota Kediri boleh berkembang, namun harus kita tata sesuai dengan kebudayaan kita, sesuai dengan desain kita, yaitu banyaknya pondok pesantren di Kota Kediri. Untuk itu, sekali lagi saya mohon dukungannya agar Kota Kediri bisa terus berkembang sesuai dengan harapan kita bersama. Kedua, saya berharap dukungan emosional dan kekompakan yang sudah terjadi selama ini dapat terus kita bina dan kita jaga dengan baik
dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Tentunya halal ini juga menjadi bagian ikhtiar kita. Ketiga, saya yakin dari sharing informasi dan obrolan dalam pertemuan macam ini akan menunjukkan ide dan cara yang mendukung percepatan kemajuan dan pembangunan kebelakang ini. Untuk itu, jika memiliki ide dan inovasi yang bagus, mohon disampaikan ke pemerintah ini. Terakhir, mari kita berdoa mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan berkah untuk kota Kediri dan menjadikan masyarakatnya semakin harmoni, menjadi kota yang baru dan hadirin sekalian yang berbahagia. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya juga mohon maaf apabila ada ucapan yang salah berkenan di hati hadirin sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi Handoko, Kabag Kesra Pemerintah Kota Kediri yang telah menyampaikan sambutan Wali Kota Kediri, Bapak Haji Abdullah Abu Bakar. Bapak dan Ibu hadirin hadirat sekalian, selanjutnya marilah kita ikuti hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Firdaus Syam. Beliau adalah Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan MUI Pusat yang juga Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta. Kepada Prof. Firdaus Syam diaturkan. Terima kasih. Sebelum dimulai Pak Kiai, hari ini saya berbahagia karena mendapatkan gelar yang baru, Kiai Haji dari luar. Terima kasih hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi asrara bil huda wa dinil haq yudhiru lagi beli wa ilaihi syafiyan asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami muliakan Ketua Umum MUI Kota Kediri Bapak Kiai Haji Abdullah Kafabi Mahrus, yang kami muliakan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Kediri Profesor Dr. Haji Nur Ahid, Magister Agama sekaligus Direktur Pasca Sarjana IAIN Kediri, yang kami muliakan Wali Kota Kediri yang dalam hal ini diwakili Kepala Bagian Kesra Bapak Dr. Andes Ardi Handoko, kemudian juga segenap Dewan Pimpinan MUI Kota Kediri dan kecamatan di wilayah Kota Kediri, yakni Kecamatan Mojokerto, Kecamatan Kota, Kecamatan Pesantren, juga yang kami cintai para ahli ulama, para guru, ustaz, tokoh masyarakat, dan juga para hadirin sekalian. Sebelum kami memulai, kami perkenalkan juga bahwa kami datang dari Jakarta dalam rangka silaturahim menjalankan amanah RMI, ditemani oleh sahabat saya. Kalau sahabat saya ini betul-betul Kiai Haji, Pak. Kalau saya baru diangkat tadi pagi, betul-betul beliau, karena beliau memang ahli agama, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Ali Abdillah. Di sebelah kiri di hadapan bapak-bapak, beliau sekretaris dari Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan memang beliau dosen juga di perguruan tinggi Islam dan di tempat yang lain.
selain juga aktif membangun komunikasi dengan pesantren-pesantren yang ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pertama kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang diberikan pagi ini oleh jajaran pengurus MUI Kota Kediri, wabigus pada Ketua Umum tentunya. Kemudian kami berbahagia karena dari sekian yang pernah kami alami bersilaturahmi di lingkungan MUI di tingkat kabupaten kota, ternyata pengurus MUI di Kota Kediri ini mempelopori untuk berupaya memiliki satu alat mesin yang disampaikan oleh Prof tadi yang mampu membaca 17 item kandungan kimia yang ada dalam suatu makanan. Ini sangat luar biasa karena ini sangat penting. Pintu masuknya tubuh kita itu haram dan halal, salah satunya dengan menggunakan teknologi itu. Mudah-mudahan dalam cepat mesin ini dimiliki dan menjadi pilot project yang akan diikuti oleh MUI di lingkungan kabupaten kota se-Indonesia. Kita beri apresiasi. Oleh karena itu KJ Ali kita akan sampaikan di MUI pusat, gitu ya. Baru mendengar saya. Tadi Pak Yai bilang, apakah dengan demikian maka kita akan bisa, maksudnya kita MUI ya, diri nanti kemudian menyatakan ini halal dan tidak. Secara substansi ilmiahnya kita bisa mengatakan, oh ini jangan dimakan dan diminum karena sudah dideteksi, gitu ya. Secara legalnya tentu nanti akan ada sertifikasi halal ya, dari lembaga yang berkompeten. Yang kedua, tradisi halal bihalal ini harus kita pertahankan. Halalin bin halalin dan sebagainya. Ini istilah kosakata yang memang menarik ya, dari bahasa Arab dan halal bihalal. Nanti ini kosakata yang khas tradisi kita. Tapi intinya adalah as-silaturahim, mempertemukan cinta kasih. Jadi halal bihalal ini dalam rangka untuk menuntaskan pamungkas dari rangkaian ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, kemudian kembali Idul Fitri, kemudian kita waqafina alinnas, maka lahir batin kita benar-benar kembali suci. Itu dia katakan ja'alallahu taqabbalallahu minal aizin wal faizin wal maqbulin. Mohon maaf lahir batin. Ini mohon maaf lahir batin di tradisi kita, di pamungkasnya di sana, gitu ya. Ini harus kita pertahankan baik di kota maupun di desa, di daerah. Tradisi ini adalah khas di bangsa Indonesia. Tidak ada di Mekah ini halal bihalal, di Madinah tidak ada, di Istanbul tidak ada, di Dhaka tidak ada ya, di Pakistan sana tidak ada, di Bangladesh tidak ada, di Kuala Lumpur juga tidak ada. Saya pernah tinggal lama di sana Pak, mengambil PhD. Jadi kalau Idul Fitri itu masjid itu mereka ramainya Idul Kurban, sama dengan di Malaysia, sama dengan di Aceh. Di Aceh itu Idul Fitri tidak ramainya Idul Adha, di Mekah juga begitu kan ya, ramainya itu. Tapi halal bihalal kan. Ini guyupnya bangsa Indonesia. Di Malaysia itu masjid itu milik negara. Oleh karena itu masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa kecuali negara menginstruksikan. Di negeri ini itu negeri sawah, ya, negara yang bergerak, masyarakat bergerak. Gak ada di negara lain. Ini luar biasa guyupnya bangsa Indonesia. Di Malaysia itu Pak Yai, para ulama, hari kemerdekaan sama Pak Yai itu bulan Agustus. Kita 17 Agustus, Malaysia 30 Agustus. Di sana yang bikin kumpul-kumpul, yang bikin gapura itu di kampung-kampung, di pintu gerbang LW itu sampel. Kalau kita sampel PP yang bikin itu, warga yang nonton aja. Tapi di Indonesia Pak, bukan hanya Indonesia sendiri,
kalau di kampung Pak Kiai Ali di RW 5 dia pakai bambu, saya di RW 6 kita pakai besi. Pas tadi viral, kalau di tempat Pak Ali gambar apa gambarannya orang pegang bambu runcing, kita pakai tepi baja. Tapi yang saya maksud pas tadi kok viral di Malaysia nggak ada. Begitu pula halal bihalal. Katakanlah pemerintah yang menyuruh halal bihalal, warga jangan seperti ini. Pemerintah mendukung gitu ya. Ini luar biasa harus dipertahankan. Ini tradisi yang harus dipertahankan. Nah, salah satu yang menjadi kunci penopang pertahanan ini adalah melalui yai dan guru-guru itu para santri. Ini menarik. Lembaga pendidikan yang sangat khas di Indonesia itu ada dua, pendidikan umum, pendidikan pesantren. Nggak ada juga di negara lain. Nggak ada. Ada ngikutin kita. Malaysia ada ngikutin kita. Singapura ada ngikutin kita. Brunei ada ngikutin. Saya mohon maaf kalau penyampaian ini mungkin vulgar. Saya ini dilahirkan dari keluarga tentara. Ada dari keluarga tentara. Juga disebutnya anak kolong. Kenapa anak kolong? Karena dulu Pak, komplek tentara itu kan banyak kecil. Kamarnya 2, anaknya 10. Jadi saat susahnya tidur di kolong meja, di kolong balai itu. Saya bersaudara Pak. Alhamdulillah 3 orang doktor, 1 profesor, yang lainnya master. Tapi saya belum bergaul, Pak. Saya tidak mengenyam pendidikan pesantren. Tapi saya sekolah madrasah. Madrasah Tarbiyatul Ihsan di Gandaria Ilir, kampungnya Ustaz Zainuddin Enjil. Itu yang mimpin dulu sampai Pak Abdul Ghani, jebolan dari pesantren. Saya ini bergaul dengan orang Betawi yang sangat guyup. Kalau malam Jumat ada tahlilan dapat besek pulang gitu ya. Saya bergaul. Anak saya di pesantren. Saya karena setelah saya pelajari ternyata pesantren ini luar biasa. Saya menyesal dulu tidak masuk pesantren. Ya itu menyesal dan pengertiannya karena orang tua saya tentara ya, hidupnya pindah-pindah tidak terpikirkan. Sebagai dosen sekarang luar biasa Pak ya, kampus. Hampir sebagian dosen itu anaknya masuk pesantren. Saya bilang ke anak saya 3 perempuan, yang satu sekarang di Jepang ambil magister teknik industri, yang 2 di kedokteran, yang 3 masih di pesantren di Darussalam. Masuk di Gontor nggak lulus. Angkanya 9, tapi jumlah kuota dengan yang daftar dan yang angkanya 9 lebih banyak yang angka 9 daripada kuota. Saya nggak kenal sama Kiai Ali, kalau kenal kan ada ini yang akses. Begitu nggak masuk, baru saya kenalan sama Gontor. Bisa diselip-selipin itu katanya. Jadi saya kemudian ke Mantingan ya, karena pernah saya berbuat, saya terima, akhirnya saya pulang, langsung saya tidak, karena di Mantingan kalau ada pengumuman kan ada apa namanya, ada perwakilan pesantren lain buka slot ya, untuk nawarin di pesantren gitu ya, akhirnya saya tidak, kurikulumnya kurikulum Gontor. Jadi anak saya sekarang udah tahun 4 dari SMP, 4 tahun ya. Wah, bahasa Inggris bahasa Arabnya ngalir seperti air bengawan sore. Saya kalah. Saya bilang dulu ayah di sekolah negeri SMA 8, saya SMA 8 kan SMA PPI Jakarta 28. Saya belajar bahasa Inggris, belajar matematika, belajar ilmu dunia, belajar agama sedikit saja, tapi nggak belajar kitab kuning. Saya bilang belajarnya kemudian ketika kuliah saya mondok-mondok gitu sebentar. Kemudian tidak belajar balako, ya, pernah SD belajar nahu sorok, tapi di madrasah ya sedikit saja.
Saya bilang, jadi kelebihan pesantren apa? Ilmu dunia didapat, ilmu akhirat dapat. Di sekolah negeri ilmu dunia, ilmu akhirat sedikit. Paling cara sholat atau harokan begitu ya, jadi sekolah-sekolah umum. Kemudian yang kedua apa? Leadership pada pesantren, kemandirian. Saya pernah bicara depan Prabowo, Pak Jenderal, saya suka diundang di besar. Kalau bicara ketahanan nasional, dimulai dengan ketahanan individu kan. Nah kalau ketahanan individu Pak, itu yang paling kuat itu pesan santri. Bukan menderita lagi Pak gitu ya. Mereka daya juangnya luar biasa karena dididik kemandirian. Kalau sekolah negeri enggak, jam 3 pulang dia ketemu orang tua sebagainya, tapi santai. Saya cuma bisa nengokin anak saya sebulan sekali hari Jumat. Di pesantren hari Jumat libur ya. Saya datang ke Tasik hari Jumat, nginap 1 malam di hotel, Sabtu pulang gitu ya. Sekarang nih kelas 4 nggak boleh ditengok, nggak boleh pulang anak saya kan. Jadi asisten ya, asisten Ustaz banget, mandiri, dewasa mereka. Ini justru ketahanan nasional saya kira. Saya sedikit agak luas Pak. Jadi saya katakan pondok pesantren garda terdepan dalam membangun ketahanan nasional. Itu luar biasa. Kita beri apresiasi. Kemudian Pak Yai dan pengurus MUI serta yang hadir, kami ingin sampaikan kedatangan kami di sini adalah yang pertama menjalankan amanah dari Majelis Ulama Indonesia berkenaan dengan keberadaan eksistensi LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ini satu organisasi sekaligus satu jamiah yang memiliki pandangan-pandangan yang menjadi sorotan masyarakat. Dari sejak saya SMP saya sudah kenal ini Pak. Dari namanya Darul Hadis, sehingga saya Lemkari, Islam Jamaah, sekarang LDI. Jadi ketika saya diminta duduk di MUI, saya bertanya kenapa ini tidak selesai masalah ini. Oleh karena itu alhamdulillah tanggal 20 April pengurus LDI Ustadz dipanggil sama MUI, kemudian diminta kepada mereka untuk menegaskan konsistensinya untuk melaksanakan para imam, artinya kembali ke jalan yang lurus. Dibuat pernyataan, di dalam pernyataan itu ada beberapa unsur, salah satunya mereka bersedia dibina. Nah ini dalam rangka pembinaan Pak Yai. Kita datang ke Wali Barokah, kita berkunjung, dan kemudian dalam rangka untuk melakukan tindak lanjut pembinaan. Nah yang sangat luar biasa Masya Allah, itu yang tadinya sulit kita tembus hari Jumat kemarin, alhamdulillah. Barangkali bukan barangkali Pak Yaya, pertama kali dalam sejarah sholat di Masjid Wali Barokah Yaya, khotibnya Kiai Haji Abdullah dari imamnya Bapak Kiai Haji Subakir. Karena biasanya teman-teman dari LDI akan menolak dari luar. Ini alhamdulillah bisa kita tembus, dan ke depan tentu secara bersama-sama kita akan lakukan pembinaan, terutama saya sampaikan kepada MUI tadi Pak Yai yang paling berada di garda terdepan untuk penanganan LDI itu di jantungnya LDI Indonesia di Kediri, karena MUI Kota Kediri, MUI Kabupaten Kediri, dan MUI Jawa Timur. Ini yang berada di garda terdepan untuk menyelesaikan ini. Kalau di Kediri selesai yang Indonesia start. Kan akarnya di sini ya, pusatnya di sini ya. Saya kira insya Allah. Ini yang tujuan kami datang ke tempat ini. Kami sowan kepada MUI Provinsi Jawa Timur diwakili Profesor Dr. Aris mendampingi kita, kemudian juga Yai di sini Kediri, kita bersama-sama ke sana
dan alhamdulillah ada kemajuan. Insya Allah hari ini Wakil Ketua Umum MUI Haji Marsudi Syuhud, Dr. Marsudi Syuhud akan datang nanti sekitar jam 2 dengan Wakil Sekjen Dr. Arif ya. Mudah-mudahan teman-teman pengurus bisa bertemu dalam rangka untuk memperkuat barisan kita ya. Karena dalam Islam ini sopan kahun bunyan mars ya. Berjuang di jalan Allah itu harus dalam sebuah satu barisan yang kokoh. Kita harus kuat gitu ya. Jauhkan takdiri, perkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah ya, sehingga kita menjadi satu barisan yang kokoh ya, menghargai perbedaan tapi tetap berpegang pada prinsip akidah Islamiyah dan kita tetap berpegang pada Quran dan Sunnah serta fikih yang memang menjadi tuntunan kita, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Itu pegangan kita. Barangkali ini yang kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kelepatan dan kegelapan. Mohon maaf Kiai ya, karena saya dari Kulon, saya orang Sukabumi, jadi saya dari Kewetan, dikit-dikit bisa bahasa Jawa, tapi ya tentu terbatas. Jadi kalau etika saya tidak pas, mohon dimaafkan. Tapi jiwa kita sama innamal mu'minuna ikhwatun. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Firdaus Syam, Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan MUI Pusat, yang sudah memberikan arahan, wejangan dan hikmah halal bihalal pada siang hari ini. Bapak dan Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Raden Abdul Hamid Abdul Qadir. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna as-sihhata wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ihdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt. وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اصرف عنا وعن المسلمين من البلاء ما لا يكشف غيرك اللهم اصرف عنا وعن المسلمين من البلاء ما لا يكشف غيرك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والشدائد والمحن والفتن والقرن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمورنا أمراءنا زعماءنا وحكامنا وعلماءنا إلى ما في عز الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه خير البلاد والعباد تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وقراءة القرآن والإحسان واجعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين وأنتم كل عام بخير صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.